Halo semua, selamat datang di video Syekh Abdul Arauf Al-Fansuri yang akan membahas karya-karyanya, kontribusi, dan kematiannya. Langsung saja, kita akan membahas karya-karya beliau. Yang pertama yaitu Mir'at at-Tulab. Karya ini adalah panduan bagi para pelajar yang mempelajari ilmu agama. Dalam buku ini, Syekh Abdul Arauf menjelaskan berbagai aspek ajaran Islam dengan pendekatan yang mendalam dan sistematis. Buku ini menjadi salah satu referensi penting bagi generasi ulama selanjutnya. Yang kedua yaitu ada hadis. Hadis yang pertama yaitu Sahar Latif ala Arba'in Hadinatan lil Al-Imam Al-Nawawi, yaitu sebuah komentar yang detail terhadap hadis 40 Imam Al-Nawawi dalam bahasa Melayu. Hadis yang kedua yaitu Al-Mawaiz Al-Badiyah, yaitu mengenai nasihat-nasihat yang berharga dalam bahasa Melayu. Karya yang selanjutnya yaitu Bustan Al-Salatin. Karya ini merupakan panduan etika dan tata krama dalam kepemimpinan. Syekh Abdul Arauf memberikan nasihat kepada para pemimpin dan penguasa tentang bagaimana seharusnya mereka menjalankan tugas mereka dengan adil dan bijaksana, serta menjalankan hubungan yang baik dengan rakyat. Karya yang selanjutnya yaitu Tafsir Al-Quran. Syekh Abdul Arauf juga dikenal telah menyusun tafsir Al-Quran yang memberikan penjelasan mendalam tentang ayat-ayat suci. Tafsir ini menjadi rujukan penting bagi para pengajar dan pelajar di Aceh dan sekitarnya. Karya-karya ini menunjukkan kedalaman ilmu dan pemahaman beliau dalam berbagai bidang. Syekh Abdul Arauf berhasil mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga ajarannya lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Kontribusi Syekh Abdul Arauf Al-Fansuri tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama dan penulis, tetapi juga sebagai figur yang berkontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, pendidikan, pengkajian Islam, tasawuf, dan tarekat. Berikut adalah penjelasan mengenai kontribusi beliau dalam 5 bidang penting. Yang pertama yaitu politik dan kenegaraan. Syekh Abdul Arauf Al-Fansuri memainkan peran yang signifikan dalam politik dan kenegaraan, terutama di Kesultanan Aceh. Sebagai seorang ulama terkemuka, beliau sering memberikan nasihat kepada sultan dan para pejabat kerajaan. Nasihat-nasihatnya berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan yang membantu menciptakan tata kelola yang adil dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dengan begitu, beliau berkontribusi terhadap stabilitas politik dan sosial di Aceh, serta menjaga hubungan baik antara pemimpin dan rakyat. Selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Syekh Abdul Arauf Al-Fansuri mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan pesantren yang menjadi pusat pengajaran ilmu agama. Ia mendorong generasi muda untuk mendalami ajaran Islam dan mengembangkan pengetahuan mereka. Melalui metode pengajaran yang inklusif dan komprehensif, beliau berhasil mencetak banyak ulama dan cendekiawan yang kemudian melanjutkan perjuangan dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Pendidikan yang beliau tawarkan tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum yang relevan dalam konteks masyarakat. Yang ketiga yaitu pengkajian Islam dan literasi. Syekh Abdul Arauf Al-Fansuri berkontribusi dalam pengkajian Islam dengan menghasilkan karya-karya tulis yang mendalam dan berpengaruh. Melalui buku-buku seperti Mir'at at-Tulab dan Bahar al-Lahut, beliau memperkenalkan konsep-konsep teologis dan spiritual yang memperkaya pemahaman umat Islam di Nusantara. Karyanya juga turut meningkatkan literasi di kalangan masyarakat dengan mendorong para pelajar untuk membaca dan memahami teks-teks agama. Dengan cara ini, beliau berperan dalam membangun tradisi literasi yang kuat dalam komunitas muslim di Aceh dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu menyebarkan dan mereformasi tasawuf. Sebagai seorang sufi, Syekh Abdul Arauf Al-Fansuri menyebarkan ajaran tasawuf yang menekankan pada pengalaman spiritual dan kedekatan dengan Allah. Ia juga melakukan reformasi dalam ajaran tasawuf, menjadikannya lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Selanjutnya yaitu adalah Khalifah Utama Tarekat Satariyah. Syekh Abdul Arauf Al-Fansuri diakui sebagai
khalifah utama dari Tarekat Satariyah di Nusantara. Tarekat ini merupakan salah satu aliran sufi yang memiliki pengaruh besar di Aceh dan sekitarnya. Nah, untuk kematian Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri ini, beliau meninggal dunia pada tahun 1693. Kematian beliau menandai akhir dari sebuah era penting dalam sejarah Islam di Aceh dan sekitarnya. Meskipun tidak ada catatan yang jelas mengenai penyebab kematian beliau, banyak sumber menyebutkan bahwa beliau meninggal dalam keadaan yang damai. Setelah menghabiskan hidupnya dalam pengabdian kepada agama dan masyarakat, kematian Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri sangat dirasakan oleh para pengikutnya dan masyarakat pada umumnya, karena beliau adalah sosok yang sangat dihormati dan dicintai. Oke teman-teman, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.